Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Ilmal Yakin Zainal. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kelas 11, yaitu fungsi naik dan fungsi turun pada turunan aljabar. Baik, langsung saja. Fungsi naik dan fungsi turun. Pertama-tama, kita harus mengetahui aturan turunan pertama fungsi aljabar, yang dimana aturannya yaitu jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Lalu, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali nx pangkat n kurang 1. Jika fx sama dengan k ux, maka f aksen x sama dengan k u aksen x. Jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah u aksen x, ux maksud saya, dikali v aksen x. Oke, di sini telah ada gambar sketsa grafik fungsi naik dan fungsi turun. Kurva yang ditandai dengan warna merah ini itu ketika fungsi itu dikatakan naik, dan biru ini itu adalah untuk fungsi turun. Nah, sifat fungsi fx pada interval AB itu ada 4. Yang pertama ada naik, tidak turun, turun, dan tidak naik, yang dimana masing-masing memiliki syarat atau ketentuan tertentu. Nah, fungsi fx naik saat f aksen x lebih daripada 0, dan fungsi fx tidak turun saat f aksen x lebih dari sama dengan 0, dan fungsi fx turun ketika f aksen x kurang daripada 0, dan fungsi fx tidak naik ketika f aksen x kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk memahami materi ini, mari kita selesaikan soal-soal berikut. Oke, contoh soal. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 12x. Interval x yang memenuhi kurva fungsi fx selalu naik. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan turunannya. Nah, jadi caranya itu kita bisa mengikuti aturan turunan yang saya bahas tadi pada slide kedua. Nah, jadi turunannya itu f aksen x sama dengan 2 kali 3 itu 6, x pangkatnya dikurangkan 1 jadi pangkat 2, dikurang 9 kali 2, 18, x. Karena dikurang pangkatnya jadi sisa x. Ditambah 12x. Itu turunannya yaitu 12. Nah, syarat fungsi naik adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 18x tambah 12 lebih besar daripada 0. Nah, ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan, masing-masing kita bagi 6. Sehingga f aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini saya mengganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan karena hanya untuk mempermudah. Oke, karena bentuknya sudah begini, maka kita faktorkan. Jadi, angka berapa yang ketika dikalikan menghasilkan 2 dan ketika dijumlahkan menghasilkan min 3. Jadi, kita dapatkan min 2 dan min 1. X kali X itu X kuadrat, X kali min 1 itu min X,
min 2 kali X itu min 2, min 2 tambah min X itu min 3X, ditambah min 2, ditambah min 2 kali min 1 itu 2. Jadi sama. Sehingga kita hasilkan X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Caranya itu kita tinggal pindah-pindah ruaskan. Nah, karena bentuknya pertidaksamaan, jadi kita uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Angka yang kecil di sebelah kiri dan angka yang besar di sebelah kanan. Nah, untuk uji tanda kita lebih baik menggunakan angka 0 untuk mempermudah, tapi kita juga bisa menggunakan angka lain. Nah, jadi angka 0-nya itu letaknya di mana? Berarti di sini sebelum angka 1. Nah, karena berada di ruas pertama, maka kita dapat lebih duluan mengetahui apakah nilainya positif atau negatif. Kita dapat mengetahuinya dengan cara menukarkan nilai nolnya ke sini, mengganti X. Nah, jadi 0 kuadrat itu 0 dikurang 3 kali 0 itu 0, 0 kurang 0, 0 tambah 2. Itu berarti hasilnya positif. Maka di ruas pertama itu hasilnya positif. Otomatis di ruas kedua di sini itu hasilnya negatif dan di ruas ketiga itu hasilnya positif. Karena selang-seling. Di sini positif, di sini negatif dan di sini positif lagi. Sehingga kita dapat menentukan daerah arsirannya. Nah, karena bentuknya pertidaksamaannya itu lebih besar dari 0, maka daerah yang diarsir itu daerah yang positif. Sehingga jadi interval X yang membuat kurva fungsi fx naik adalah fx kurang dari 1 atau fx lebih besar daripada 2. Oke, contoh soal. Interval X yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2 selalu turun adalah, hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita harus turunkan. Nah, sehingga f aksen x sama dengan x pangkat 3 turunannya itu 3x kuadrat. Caranya 3 kali 1 itu 3 dan pangkatnya kita kurangkan 1 jadi 2 dikurang 6 kali 2 itu 12 lalu dikurangkan pangkatnya jadi 1 ditambah 9x turunannya itu adalah 9 dan 2 turunannya itu 0 jadi tidak usah ditulis. Syarat fungsi selalu turun yaitu f aksen x kurang dari 0 sehingga kita dapat tulis f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x tambah 9 kurang dari 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi dengan masing-masing membagi 3. Sehingga x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini saya ganti ke tanda sama dengan karena hanya untuk mempermudah. Oke, baik. Jika sudah bentuk seperti ini, maka kita faktorkan. Angka berapa yang ketika dikalikan menghasilkan 3 dan ketika dijumlahkan menghasilkan min 4. Jadi kita dapat angka min 3 dan min 1. Sehingga X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 1. Caranya itu tinggal dipindah-pindah ruangkan. Nah, karena bentuknya pertidaksamaan, jadi kita uji tanda. Uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Nah, angka kecil itu di sebelah kiri dan angka yang besar itu di sebelah kanan. Nah, untuk uji tanda kita lebih baik menggunakan angka 0 untuk mempermudah, tapi kita juga bisa menggunakan angka lain. Jadi,
angka 0 itu letaknya di ruas 1, 2, atau 3. Tentu berada di ruas pertama. Nah, karena berada di ruas pertama, maka kita bisa dapat duluan mengetahui apakah ini tandanya positif atau negatif. Dengan cara kita tinggal memasukkan angka 0-nya ke persamaan yang ini. Jadi 0 pangkat 2 itu 0 dikurang 4 kali 0. Itu 0, 0 kurang 0, 0 tambah 3. Ternyata hasilnya positif. Berarti di ruas pertama itu di sini positif. Berarti di ruas kedua itu negatif dan di ruas ketiga itu positif. Jadi selang-seling positif, negatif. Begitu seterusnya. Nah, sehingga oke, tapi sebelum itu karena bentuknya kurang daripada 0, maka daerah yang diarsir itu daerah negatif. Sehingga di interval X yang membuat kurva fungsi fx selalu turun adalah 1 kurang dari X dan X kurang daripada 3. Baik. Selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Tentukan interval atau fungsi fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 tambah 7X kuadrat tambah 21. Tidak naik. Jadi, cara kerjanya itu seperti biasa. Kita pertama-tama turunkan turunannya, yaitu f aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 4 itu 4X pangkat 3. Yang dimana caranya itu adalah 4 kali 1 itu 4, X dikurangkan pangkatnya kurang 1, jadi 4X pangkat 3. Dikurang 6 kali 3 itu 18, X dikurangkan pangkatnya 1, jadi X kuadrat. Ditambah 7 kali 2 itu 14, dan dikurangkan pangkatnya jadi sisa X. Dan turun dari 21 itu 0. Jadi, seperti biasa kita tidak usah tulis. Nah, syarat fungsi tidak naik adalah f aksen X kurang dari sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi f aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 18X kuadrat tambah 14X kurang dari sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan dengan dibagi 2. Jadi, f aksen X sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat tambah 7X sama dengan 0. Lagi-lagi saya di sini menggantinya menjadi sama dengan hanya untuk mempermudah. Oke, karena bentuknya sudah begini, maka kita ganti menjadi atau kita faktorkan. Nah, sehingga akan menghasilkan gini. X buka kurung 2X dikurang 7 buka kurung X kurang 1 sama dengan 0. Yang dimana X-nya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan 7 per 2, dan X-nya sama dengan 1. Nah, jadi selanjutnya kita akan uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Seperti biasa. Kali ini saya akan menggunakan angka 1. Ya, tunggu saya hapus dulu. Oke, angka 1 itu terletak sebelum angka 0. Jadi, di sini. Oke, jadi kita langsung masukkan ke persamaannya. Jadi, 2 kali min 1 pangkat 3 itu min 2 dikurang 9 kali min 1 pangkat 2 itu min 9. Jadi, min 2 dikurang 9 itu min 11. Min 11 ditambah 7 kali min 1 itu min 7. Jadi, akan menghasilkan min 18. Akan menghasilkan negatif. Oke.
Jadi otomatis di sini akan menjadi positif, negatif, positif. Sehingga kita dapat menentukan daerah diarsirnya. Karena bentuknya kurang dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang negatif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa interval X yang memuat kurva fungsi fx tidak naik adalah X kurang dari sama dengan 0 atau 1 kurang dari sama dengan X atau X kurang dari sama dengan 7/2. Oke, soal selanjutnya. Fungsi f yang dirumuskan dengan fx sama dengan min x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 3x tambah 5 turun pada interval. Nah, seperti biasa kita harus menurunkan turunannya. Sehingga f aksen x sama dengan min x pangkat 3 turunannya itu adalah min 3x kuadrat ditambah 4 kali 2 itu 8x ditambah 3 dan turun dari 5 itu 0. Jadi tidak usah ditulis. Nah, syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang daripada 0. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa f aksen x sama dengan min 3x kuadrat tambah 8x tambah 3 kurang dari 0. Oke, lagi-lagi di sini saya mengganti tandanya menjadi tanda sama dengan, hanya untuk mempermudah. Nah, selanjutnya kita faktorkan angka berapa yang ketika dikalikan menghasilkan 3 dan ketika dijumlahkan menghasilkan 8x. Oke, jadi saya dapatkan itu 3x tambah 1 kali min x tambah 3. Yang dimana x-nya sama dengan min 1/3 dan x sama dengan 3. Oke, lalu kita lagi-lagi membuat garis bilangannya. Nah, cara menentukan yang mana positif dan negatifnya seperti biasa, kita ambil 0. Jadi 0 itu terletak di antara min 1/3 dan 3. Jadi di sini. Jadi kita langsung masukkan 0-nya ke persamaan yang ini. Jadi min 3 kali 0 kuadrat itu 0, tambah 8 kali 0 itu 0, berarti hasilnya positif. Jadi di sini positif. Otomatis di ruas ketiga dan di ruas pertama itu negatif. Oke, jadi kita bisa menentukan daerah yang diarsir karena tandanya kurang dari 0 itu, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang negatif. Cukup mudah kan? Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa interval x yang memuat kurva fungsi fx turun adalah x kurang dari min 1/3 atau x lebih besar daripada 3. Oke. Soal selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan x buka kurung kali 6 kurang x tutup kurung kuadrat tidak turun dalam interval. Jadi caranya yaitu kita harus menghilangkan dulu kuadratnya dan cara menjabarkannya sehingga fx sama dengan x buka kurung 6 kali 6 itu 36, 2 kali 6 itu 12, 12 kali min x itu min 12x, lalu min x kali min x itu min x kuadrat. Nah, selanjutnya kita kali masuk x-nya. Menghasilkan x kali 36 itu 36x dikurang
X kali min 12X itu min 12X kuadrat, lalu X dikali X kuadrat, itu X pangkat 3. Sehingga turunannya itu F aksen X sama dengan turunan dari 36X itu 36 dikurang 12 kali 2 itu 24X ditambah X pangkat 3 turunannya itu 3X kuadrat. Nah, syarat fungsi tidak turun adalah F aksen X lebih besar sama dengan 0. Yang dimana kita bisa tuliskan menjadi F aksen X sama dengan 36 kurang 24X tambah 3X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Yang dimana ini bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi 3. Jadi F aksen X sama dengan 3X kuadrat dibagi 3 itu X kuadrat dikurang 24 bagi 3 itu 8X ditambah 36 dibagi 3 itu 12 sama dengan 0. Lagi-lagi saya mengganti pertidaksamaan menjadi sama dengan hanya untuk mempermudah. Oke, selanjutnya saya akan faktorkan. Jadi angka berapa ketika dikalikan menghasilkan 12 dan ketika dijumlahkan menghasilkan 8. Jadi saya dapat min 2 dan min 6. Jadi X-nya itu sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 6. Oke. Lalu di sini kita akan uji tanda lagi dengan menggunakan garis bilangan. Jadi saya ingin masukkan angka 0 lagi. Oke. Angka 0 lalu kita tinggal masukkan langsung ke persamaannya. Jadi 0 kuadrat itu 0 dikurang 0 tambah 12 berarti positif. Nah, berarti di sini negatif, lalu di sini positif. Nah, lalu kita dapat menentukan daerah arsir dengan cara melihat tandanya. Karena tandanya itu lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang positif. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa interval X yang membuat kurva fungsi fx selalu naik adalah X kurang dari 2 atau X lebih besar daripada 6. Oke, soal selanjutnya. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 24x. Naik pada interval. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan turunan pertama fungsi aljabarnya. Jadi, f aksen X sama dengan 2 kali 3, 6X dikurangkan pangkatnya jadi 2, jadi 6X kuadrat. Dikurang 9 kali 2 itu 18X. Dan 24X itu turunan dari 24. Oke. Syarat fungsi naik adalah f aksen X lebih besar dari 0. Sehingga dapat kita tuliskan f aksen X sama dengan 6X kuadrat dikurang 18X dikurang 24 lebih besar daripada 0. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 6. Jadi, f aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Lagi-lagi di sini saya mengganti menjadi bersama dengan hanya untuk mempermudah. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Angka berapa ketika dikalikan menghasilkan min 4 dan ketika dijumlahkan menghasilkan min 3. Jadi saya dapat X kurang 4 dikali X tambah 1. Jadi kita dapat X-nya itu 4 dan X-nya itu min 1. Lalu kita uji tanda lagi dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jadi
kita lagi-lagi menggunakan 0 seperti biasa. Oke, karena 0 itu letaknya sesudah min 1 dan sebelum min 4, maka di sini. Oke, jadi kita langsung masukkan saja ke persamaan ini. Jadi 0 kuadrat itu 0 dikurang 3 kali 0, 0 min 4. Oke, berarti hasilnya minus. Berarti di sini positif, di sini positif. Oke, karena tandanya itu lebih besar dari, maka daerah yang diarsir itu daerah yang positif. Oke, sehingga kita dapat simpulkan bahwa interval X yang memuat kurva fungsi fx naik adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Oke, soal selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 45X dikurang 15. Fungsi turun pada interval. Jadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu seperti biasa, kita harus menentukan turunan pertamanya. Jadi, f aksen X sama dengan 3X kuadrat, itu turunan dari X pangkat 3, lalu ditambah 3X kuadrat itu turunannya itu 6X, dikurang 45X turunannya itu 45, dan turun dari 15 itu 0. Jadi kita tidak usah tulis. Syarat fungsi turunan adalah f aksen X kurang dari 0. Jadi kita bisa tuliskan f aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 6X dikurang 45 kurang dari 0. Jadi seperti biasa kita faktorkan. Jadi f aksen X sama dengan 3 buka kurung X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Jadi itu bisa kita faktorkan menjadi 3 buka kurung X tambah 5 tutup kurung dikali X dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan X-nya itu minus 5 dan X-nya itu positif 3. Lalu seperti biasa kita uji tandanya dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jadi kita seperti biasa menggunakan 0. Jadi 0 itu terletak di antara min 5 dan min 3. Jadi di sini. Oke, jadi kita tinggal masukkan langsung saja ke persamaannya. Jadi 3X 3 kali 0 kuadrat itu 0 ditambah 6 kali 0 itu 0 4, dikurang 45. Jadi negatif. Oke, negatif. Otomatis di sampingnya itu positif, positif. Selanjutnya kita bisa menentukan daerah mana yang akan diarsir. Karena untuk persamaannya itu kurang dari, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang negatif. Oke, sehingga interval X yang membuat kurva fungsi fx selalu turun adalah min 5 kurang dari X dan X kurang dari 3. Oke, soal selanjutnya. Grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah 5 tidak naik pada nilai-nilai. Jadi seperti biasa, kita harus menentukan turunan pertamanya, turunan aljabar. Oke. Jadi, f aksen X sama dengan X pangkat 3 itu turunannya 3X kuadrat. 3 kali 1, 3, dikurangkan pangkatnya menjadi 2, jadi 3X kuadrat. Ditambah 3 kali 2 itu 6X, dikurang pangkatnya menjadi 1. Dan turunan 5 itu 0, jadi kita tidak usah tulis. Adapun syarat fungsi tidak naik adalah f aksen X kurang dari sama dengan 0. Jadi
kita bisa tuliskan menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang dari sama dengan 0. Jadi, masing-masing kita bisa sederhanakan dibagi 3. Jadi, x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Oke, dari bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi x kali buka kurung x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x-nya itu sama dengan 0 dan x-nya itu sama dengan min 2. Oke, lalu kita seperti biasa uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kali ini saya akan menggunakan positif 1. Jadi, letaknya sesudah angka 0. Jadi, langsung kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya ini. 1 kuadrat itu 1, tambah 1 kali 2 itu 2, 1, 3, berarti positif. Lalu di sini otomatis negatif dan di sini positif. Sehingga kita dapat menentukan daerah yang diarsir. Karena bentuk persamaannya itu kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang negatif. Jadi, interval x yang membuat kurva fungsi fx tidak naik adalah min 2 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 0. Oke, soal selanjutnya. Tentukan interval saat fungsi fx sama dengan buka kurung x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 8x tambah 16. Naik. Jadi, caranya pertama-tama kita misalkan dulu. Ux sama dengan itu min 1, yang dimana turunannya U aksen X sama dengan 1. Dan V X itu sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 16. Yang dimana turunannya V aksen X sama dengan 2 kali 1 itu 2X. Jadi 2X ditambah 8. 16 itu 0, jadi tidak usah ditulis. Oke, dengan demikian kita dapat memasukkannya langsung ke dalam rumusnya. Yang dimana rumusnya F aksen X sama dengan U aksen X dikali V X ditambah UX dikali V aksen X. Oke, jadi U aksen X itu 1 dikali Vx itu X kuadrat ditambah 8X tambah 16 ditambah UX itu X tambah 1 dan V aksen X itu 2X tambah 8. Oke, jadi kita langsung kali masukkan saja. Oke, jadi 1 kali X kuadrat itu X kuadrat ditambah 8X tambah 16 ditambah X kali 2X itu min 2X, X dikali 8 itu 8X, 1 kali 2X itu 2X, 8X kali 8X ditambah 2X itu 10X, lalu 1 kali 8 itu 8. Sehingga akan menghasilkan 3X kuadrat ditambah 18X tambah 24. Jadi, X kuadrat ditambah 2X kuadrat itu 3X kuadrat. 8X ditambah 10X itu 18X. Dan 16 ditambah 8 itu 24. Nah, syarat fungsi naik itu F aksen X lebih besar dari 0. Sehingga
di sini kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 3. Jadi, X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Yang dimana kita faktorkan. Jadi, saya dapat X tambah 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Yang dimana X-nya itu min 4 dan X-nya min 2. Lalu selanjutnya, seperti biasa, kita uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jadi kali ini saya akan menggunakan min 1. Jadi letaknya itu sebelum atau sesudah. Sebelum angka 0. Oke, min 1 lah. Jadi langsung kita masukkan ke persamaannya. Jadi min 1 kuadrat itu 1 tambah min 6 itu min 5 ditambah 8 itu 3. Berarti hasilnya positif. Maka otomatis di sini negatif dan di sini positif. Sehingga kita dapat menentukan daerah yang diarsir. Karena bentuk pertidaksamaannya itu lebih besar dari, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang positif. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Jadi, fungsi fx naik pada interval x kurang dari min 4 atau x lebih besar dari min 2. Oke, kalau yang terakhir yaitu jika fx sama dengan x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c tidak naik pada interval x lebih besar dari 1 atau x kurang dari 3, nilai a kurang b sama dengan. Oke, jadi seperti biasa, pertama-tama kita harus menentukan turunannya. Jadi f aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3 itu 3X kuadrat ditambah turunan dari AX kuadrat itu turunan dari 2AX dan turunan dari BX itu B. Nah, syarat fungsi tidak pernah naik adalah F aksen X kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapat tuliskan F aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 2AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Oleh karena fx tidak naik pada interval x lebih besar daripada 1 atau x kurang dari sama dengan 3, maka pembuat 0 dari f aksen x adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, ini berarti saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 disubstitusikan ke f aksen x, didapatkan f aksen 1 sama dengan 0 dan f aksen 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh f aksen 1 sama dengan 0. Jadi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2a kali 1 tambah b sama dengan 0. Jadi 3 kali 1 itu 3 ditambah 2 kali 1 itu 2 tambah B sama dengan 0. Lalu 3-nya ini pindah ruas sehingga menjadi minus. Jadi kita dapat persamaan pertama. 2A tambah B sama dengan minus 3. Lalu selanjutnya F aksen 3 sama dengan 0. Nah, 3 kali 3 kuadrat itu 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ditambah 2A kali 3 itu 2 kali 3 itu 6A. Ditambah B sama dengan 0. Lalu ini 27-nya pindah ruas jadi minus 27. Sehingga kita dapatkan persamaan 2. Nah, selanjutnya dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh 2A tambah B sama dengan min 3 dikurang 6A tambah B sama dengan min 27.
Jadi ini coret, coret. Jadi menghasilkan min 4A sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 bagi min 4 itu min 6. Lalu langkah terakhir itu kita substitusikan A sama dengan min 6 ini ke persamaan 1. Sehingga diperoleh 2 kali min 6 tambah B sama dengan min 3. Jadi 2 kali min 6 itu min 12 ditambah B sama dengan min 3. Jadi min 12. Pindah ruas menjadi positif 12. Jadi 12 dikurang 3 itu 9. Oke. Itulah tadi pembahasan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.